Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu kabar gembira kalau kamu menggunakan Windows 11. Judul video kita hari ini adalah fitur baru Windows 11 25H2KB5083631. Rilis 1 Mei tahun 2026. Kawan-kawan, kemarin tanggal 1 Mei ya, bertepatan dengan May Day, Hari Buruh, itu Microsoft meluncurkan updatean terbaru untuk Windows 11 25H2, teman-teman. Ada beberapa fitur baru pada updatean kali ini. Mau tahu fitur baru apa saja yang ada di updatean untuk Windows 11 25H2 KB5083631? Tonton video ini, let's get started. Kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Rekan-rekan sekalian, perlu kamu ketahui ya kalau updatean ini adalah optional alias bukan wajib. Jadi ini optional, update-nya tidak wajib. Kalau kamu mau ngupdate silakan, kalau nggak mau juga ada masalah. Kalau kamu sudah update ya, maka Windows kamu itu akan menjadi OS build-nya 26200.8328. Kita coba cek, di WinFare teman-teman. Nah, ini WinFare. Iya, betul sekali. Jadi itu menjadi 26200.8328. Kita juga bisa cek di About-nya teman-teman ya, kita lihat home di sini, kita tulis aja about supaya langsung aja, atau kita langsung masuk ke Windows Update aja teman-teman. Nah, ini ada updatean terbaru ya, ini untuk driver itu. Oke, nanti saya akan install yang ini. Kita masuk ke update history, ini dia sama ya 26200.838. Oke, sama. Oke teman-teman. Nah sekarang langsung saja kita masuk kepada beberapa fitur barunya. Sebetulnya fitur baru ini yang perlu harus ketahui teman-teman, itu ada dua macam distribusi. Yang pertama yang gradual, yang kedua adalah yang normal. Gradual itu artinya bertahap. Jadi kalau kamu beruntung kamu langsung dapat, kalau nggak beruntung ya kamu nggak dapat. Oke, dan kita akan bicarakan dua-duanya teman-teman. Kebetulan sekali kebanyakan lebih banyak yang gradual teman-teman daripada yang normal. Ya, yang normal itu hanya ada sekitar 4 saja. Nah sekarang kita masuk saja langsung ya. Untuk yang suka ngegame teman-teman, itu ada model baru, ada fitur baru namanya game mode. Kalau kita masuk sini teman-teman, saya belum ada teman-teman. Saya sudah cek 2 kali ya, belum ada. Kita masuk ke ini gaming. Nah ini di Xbox game-nya di sini belum ada teman-teman. Kalau ada itu dia beda, dan dia saya sudah coba 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali untuk dia punya shortcut ya. Shortcutnya itu adalah Windows logo plus F11. Ya coba ya. Sekarang coba saya pencet Windows logo lalu F11, tidak ada reaksi apa-apa karena memang saya belum dapat. Jadi itu yang pertama, Xbox game atau mode Xbox ya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, File Explorer ini ya, ini dia sekarang udah mendukung beberapa format baru teman-teman. Seperti format UU, lalu CPO, XR, NUPKG dan lain sebagainya. Jadi itu yang baru juga. Ini untuk File Explorer. Jadi kalau ada misalnya file yang formatnya UU atau CPIO atau XR atau NUPKG berarti dia sudah bisa terbuka. Jadi itu yang kedua. Nah, kemudian teman-teman, untuk Secure Boot ya, ini juga barangkali aja kamu belum mendapatkan updatean terbaru untuk Secure Boot teman-teman. Kamu bisa langsung menceknya di Windows Logo plus e-setting. Kita masuk Privacy and Security, kemudian kita masuk Windows Security ini. Ini harus kamu perhatikan baik-baik teman-teman ya kalau kamu menggunakan Windows 11 yang terbaru. Nah, kita lihat sini ya, Device Security teman-teman. Ini. Nah, di sini Secure Boot-nya kalau kamu sudah update yang terbaru atau Secure Boot kamu sudah up to date, akan ada bacaan Secure Boot is on and all required certificate updates have been applied. Jadi semuanya yang baru-barunya ini itu sudah di-applied, sudah dijalankan, sudah tersedia di sini. No further certificate change are needed. Tidak ada lagi sertifikat yang lebih jauh yang dibutuhkan. Jadi gini, kalau mungkin berbahasa Indonesia artinya samalah. Semuanya sudah update. Oke, saya yakin sekali di antara teman-teman ada yang masih menggunakan, ada yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu yang ketiga teman-teman. Nah kemudian yang keempat ini juga bagus sekali ya, tetapi saya belum dapat teman-teman ya, ini yang namanya haptic feedback effect. Kalau kamu masuk ke setting teman-teman, ya ini setting teman-teman, kemudian kamu masuk kepada ini Bluetooth and devices, kemudian kamu masuk kepada mouse ini. Nah di sini nanti akan ada bacaan ini teman-teman ya, di mouse ini touchpad or pen haptic signal. Saya belum ada teman-teman, saya sudah cek ini, saya belum memilikinya.
Ini ada mouse and printer. Coba lihat di sini, tapi di sini juga nggak ada haptiknya, nggak ada teman-teman. Itu yang keempat mengenai haptic feedback effect. Nah, kemudian yang kelima teman-teman, siapa tahu kamu suka ngeprint ya, atau kamu punya printer, itu printernya memiliki logo baru teman-teman, atau icon baru. Kalau kita buka di Bluetooth and Devices, kemudian kita masuk sini teman-teman, printer and scanner ini. Di sini kamu lihat sini teman-teman ya, printer preferences. Ini Windows Protected Print Mode. Nah ini, sekarang dia memiliki ini Windows Protected Print Mode, dan dia punya apa lagi? Ikonnya itu sudah agak beda. Coba kita lihat sini teman-teman ya. Ini ikonnya ya, seperti ini. Oke, itu yang kelima teman-teman. Nah, kemudian yang lainnya teman-teman, untuk Microsoft Store. Ya, ini Microsoft Store ini ada peningkatan teman-teman. Jadi ini bukan fitur baru tetapi peningkatan juga serta perbaikan. Nah, biasanya teman-teman, saat kamu mengunduh itu download, ataupun saat kamu menginstal aplikasi itu terkadang ada error teman-teman. Errornya itu misalnya ada kesalahan atau error 0x870-757, atau juga misalnya 0x80240008 dan lain sebagainya. Jadi sekarang sudah diperbaiki, dan yang lainnya juga ketika kamu melakukan download sekarang sudah agak kencang dibanding dengan yang sebelumnya. Oke, itu mengenai Microsoft Store. Buat kamu yang menggunakan Windows Hello teman-teman, face recognition, nah sekarang itu sudah ada peningkatan untuk reliability face-nya dan fingerprint-nya. Jadi kalau kamu menggunakan wajah, sekarang agak sedikit cepat, sudah diperbaiki, apalagi dengan fingerprint juga sudah bagus sekali teman-teman. Kita bisa ceknya di sini ya. Nah, ini misalnya kalau kamu memiliki Windows Hello, kita masuk account, kita masuk ke ini teman-teman, sign in option ini. Nah ini ya, ini ada facial recognition Windows Hello atau fingerprint Windows Hello. Nah, kebetulan saya punya laptop ini tidak memiliki fitur tersebut teman-teman. Nah, kemudian yang lainnya teman-teman, ya ini peningkatan untuk storage. Kita masuk ke sistem ya. Ini sudah sekarang kabar gembira sekali teman-teman, ini storage ini. Nah, kemudian satu yang paling bagusnya teman-teman, bahwa ketika kamu menggunakan format FAT32, itu yang tadinya kapasitasnya hanya 32 GB teman-teman, sekarang sudah bisa sampai menjadi 2 TB. Dia sudah tinggi sekali. Ini bukan main teman-teman ya, dari 32 GB saja menjadi 2 TB. Jadi itu ketika kamu menggunakan FAT32 tentunya. Nah, kemudian yang lainnya teman-teman adalah peningkatan yang namanya ini teman-teman. Menurut klaimnya daripada Microsoft, Windows 11 ini secara menyeluruh itu ada peningkatan untuk yang namanya File Explorer ini teman-teman. Jadi File Explorer yang pertama teman-teman ya, dia lebih stabil sekarang ini. Nah, kemudian ketika kamu buka dan tutup dia akan lebih cepat teman-teman. Kita coba ya. Saya coba dulu. Saya sudah mencobanya, emang agak cepat. Sekarang saya mau coba sementara saya merekam apakah juga cepat atau tidak. Kita lihat teman-teman ya. Ya, agak sedikit cepat, cuman nggak cepat-cepat banget karena mungkin saya ngerekam. Biasanya kalau ngerekam itu saya pasti lama. Ya, kalau kemarin saya coba teman-teman itu cepat karena memang saya nggak ngerekam. Tapi hari ini setelah saya coba ternyata agak lambat juga, mungkin karena saya merekam ya. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Sekali lagi ini adalah optional update teman-teman. Jadi bukan update wajib. Kalau kamu mau update silakan. Kalau nggak mau update juga silakan. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.